Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ada di Yerusalem. Puji Tuhan. Ini saya di Kota Malang dan pagi hari ini adalah pagi yang sangat istimewa. Selamat beribadah karena ini adalah hari yang istimewa. Saudara, jangan sampai kehilangan momen yang bahagia ini. Kita akan masuk di dalam ibadah Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit, dan itu adalah harapan yang luar biasa bagi kita sekalian. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kasih setia Engkau, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, karena pertolongan kami hanya dari Engkau saja, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Maka jadilah ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara, kita kembali ke gereja. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih selayaknya kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tahu kondisi yang sekarang ini dengan adanya virus COVID-19, kita bersyukur kehadirat Tuhan karena pada saat ini masih diberi kesempatan lagi untuk kita bersama-sama beribadah, walaupun ini secara live streaming. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai peribadatan kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berserah kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Mari berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Khalik langit dan bumi, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan beri kesempatan kepada kehidupan kami, untuk kami datang bersekutu bersama saudara-saudara kami di dalam live streaming ini. Ya Bapa, kiranya melalui peribadatan kami ini senantiasa juga boleh memuliakan Kau ya Bapa, apapun kondisi kami, apapun situasi yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Memang selayaknya kami mengucap syukur dengan peribadatan kami ini. Kami bersyukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Pertolongan kita datangnya daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya peribadatan ini boleh senantiasa memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku,
Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Salam saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Selamat beribadah untuk ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tema ibadah kita
dalam rangka merayakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kuasa kebangkitan Kristus mentransformasi hidup kita. Saudaraku, kita mari belajar melalui kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita akan melihat lebih mendalam apa sesungguhnya yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara, hari ini dengan tema kuasa kebangkitan Kristus yang mentransformasi kehidupan kita, hidup yang diperbaharui, hidup yang mendapatkan satu anugerah keselamatan, dan hidup yang berubah sesuai dengan maksud kehendak Allah melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan yang mendasari pemberitaannya pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Roma pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikianlah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, ini berita yang sungguh luar biasa. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus memperluas satu makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam spektrum yang baru, dalam makna yang sungguh membangun iman kita. Kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi dasar iman orang Kristen. Dan dasar iman orang Kristen sesungguhnya yang didasari oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mengarah pada karya pengampunan dosa, tetapi juga memberi kuasa. Kebangkitan itu memberi kuasa, membebaskan kita dari pengaruh kuasa dosa. Saudaraku, sungguh ini kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib oleh karena dosa dan pemberontakan kita, tetapi kasih anugerah Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan. Dia rela mati di atas kayu salib, dan melalui kematian di atas kayu saliblah Kristus menyatakan keadilan dan kasih Bapa di sorga. Saudara, kita sungguh mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, oleh karena melalui kebangkitannya janji Allah itu telah tergenapi, disempurnakan, dan sebagai jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dia mengalami kebangkitan, dibangkitkan, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hukuman maut. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah mengampuni dosa kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, saya memahami banyak orang punya pemahaman, pengertian yang kurang seimbang. Oleh karena apa? Oleh karena mereka hanya memahami sepertinya Kristus yang telah mati dan Kristus yang telah bangkit itu, maka otomatis kita ini mendapatkan pengampunan dosa yang sempurna. Memang tidak salah, tetapi kurang tepat. Oleh karena apa? Oleh karena kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus
tidak hanya sebagai jaminan terhadap keselamatan di mana dosa kita telah diampuni, tetapi kebangkitan Kristus itu, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita dibaptis dalam kematian Kristus, dan kita juga diangkat dari baptisan dalam arti kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita dirindukan untuk memiliki satu kuasa, yaitu kita diberi kuasa membebaskan kita dari pengaruh kuasa dosa, sehingga kita menjadi ciptaan baru melalui kuasa anugerah Allah yang telah dinyatakan di mana Kristus telah bangkit dari kematian. Itulah sebenarnya poin pokok yang penting di dalam pemberitaan akan kabar kebangkitan Tuhan Yesus yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Sebagaimana firman Tuhan katakan Bapak Ibu di sana di ayat yang keempat, saya ingin Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang dibangkitkan, kuasa kebangkitan Kristus yang memberi kita satu semangat yang baru di dalam Kristus Yesus. Karena itu Rasul Paulus dia menyatakan satu pernyataan, apakah bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Orang yang sungguh berterima kasih, bersyukur oleh karena dosa-dosanya telah diampuni, bukan berarti kita oleh karena kemurahan Tuhan itu kesempatan untuk berbuat dosa. Kita ini sudah dimatikan, dosa kita dipaku di atas kayu salib. Paulus katakan dikuburkan dalam kematian baptisan. Kalau kita dikuburkan artinya sudah tidak lagi dalam kehidupan yang lama. Kita dibangkitkan di dalam baptisan bersama dengan Kristus. Itulah kehidupan yang baru, itulah hidup yang ditransformasi, itulah pengaruh akibat daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kebangkitan Kristus tidak hanya dilihat sebagai anugerah Allah yang telah tergenapi, kita mendapat karya pengampunan, tetapi juga Tuhan merindukan untuk kita juga hidup selaras dengan kehendak Tuhan sendiri, yaitu kita dibebaskan. Kuasa kebangkitan Kristuslah yang membebaskan kita dari kehidupan duniawi ini. Kuasa kebangkitan Kristus yang mentransformasi hidup kita, sehingga dengan demikian Bapak Ibu kita memiliki hidup yang baru, hidup yang baru, cakrawala yang baru. Sehingga Rasul Paulus juga katakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Mengapa? Karena kuasa kebangkitan itulah yang menuntun, mengarahkan, dan kuasa kebangkitan yang membungkus kehidupan anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus, kita mencoba mempelajari lebih mendalam, karena ini memang menjadi berita yang utama. Kita tahu bahwa sia-sialah iman kita jikalau Kristus tidak bangkit dari kematian. Karena itu kebangkitan itu menjadi satu berita utama. Kebangkitan Kristus menjadi satu berita yang membebaskan umat manusia, memberikan pengharapan yang baru, dan mengubah yang membedakan kita. Meskipun saat ini kita masih tinggal di dunia, oleh karena apa? Oleh karena maut tidak lagi menguasai dalam kehidupan kita.
keselamatan terjamin di dalam Tuhan, dan hidup kita diperbaharui melalui kuasa kebangkitannya. Untuk itu saudara, supaya kita juga diteguhkan, supaya kita juga mengetahui, oleh karena sesuatu yang besar tentu tidak sembarangan. Ini pasti memiliki dasar-dasar yang kokoh. Saudara, mari kita melihat ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang fakta kebangkitan. Sungguhkah Tuhan Yesus itu telah bangkit? Saudara, kebangkitan Kristus memang dikelilingi oleh satu misteri, dan tidak ada seorang pun yang menyangkali akan hal itu. Tetapi saudara, kalau sungguh kita coba mendalami lebih mendalam, ada banyak bukti sebagai fakta kebenaran yang agung, yang begitu kuat, yang begitu jelas, yang menentukan bahwa sesungguhnya Kristus itu telah bangkit. Saudara, kalau kita mencoba untuk belajar filsafat, khususnya kita belajar tentang kritisisme yang mengkritik terhadap hal-hal yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru, atau sepertinya dasar kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak kuat. Tapi saudaraku, kita melihat ada dua tokoh, De Witte dan juga seorang filsuf yang namanya adalah Eswald. Dia katakan satu pernyataan yang coba saya kutip di sini. Eswald dia katakan bahwa hal yang luar biasa, fakta kebangkitan Kristus, dia katakan itu sungguh luar biasa. Faktanya tidak dapat diragukan, dia katakan demikian. Selanjutnya dua orang ini juga katakan fakta terbesar tentang kebangkitan Kristus yang terbukti dalam sejarah, dan kebangkitannya tidak ada yang bisa lebih historis, dia katakan. Artinya apa? Kebangkitan Kristus itu dikelilingi dengan fakta-fakta yang tidak hanya pada saat peristiwa kebangkitan terjadi, tetapi juga orang-orang pada saat itu menyaksikan sedemikian rupa. Dan juga peristiwa ini tidak hanya dicatat, tetapi juga menjadi berita turun-menurun yang cukup lama. Sehingga dengan demikian para ahli kritikus Alkitab mereka pun mengakui bahwa sulit membuktikan Kristus itu tidak bangkit dibandingkan membuktikan Kristus telah bangkit. Saudara, tentu ini membanggakan kita, karena para filsuf pun mereka mengakui akan kebangkitan Kristus didukung dengan fakta-fakta sejarah yang luar biasa. Kita mungkin pernah mendengar, karena memang fakta kebangkitan kubur yang kosong itu tidak bisa disangkali, sehingga mereka lari, mereka mencoba seolah-olah Yesus yang bukan disalibkan, orang lain yang menggantikan. Bapak ibu saudara yang saya kasih, alibi-alibi semacam ini sesungguhnya tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka memang tidak berani menyangkali tentang kebangkitan, mencoba mengalihkan tentang Kristus yang disalibkan. Tetapi saya ingin sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bahwa Tuhan Yesus itu tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Proses sebelum disalibkan melalui satu proses penangkapan, persidangan, dan itu dilakukan secara publik, terbuka. Bahkan Tuhan Yesus tidak disalibkan di tempat yang tersembunyi, masyarakat melihat secara terbuka. Bahkan saudara-saudaranya, ibunya, saudaranya, dan juga Maria Magdalena yang disertai oleh Yohanes
mengiringi dalam proses mulai Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disidangkan, Tuhan Yesus disalibkan, bahkan saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di detik-detik yang terakhir di dalam karya penyalibannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, fakta terbesar tentang kebangkitan yang tidak bisa dipantahkan itu menjadi satu tonggak sejarah keimanan orang Kristen. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana kebangkitan itu dibuktikan, seluruh Injil, 4 Injil yang dituliskan, semuanya itu menyatakan bahwa Kristus ditulis telah bangkit. Meskipun berbeda kisah yang diungkapkan di sana, tetapi penulis Injil sepakat bahwa Tuhan Yesus memang telah bangkit. Meskipun penulisan Injil itu berbeda satu dengan yang lain dalam jangka waktu yang berbeda, bahkan juga tempat yang berbeda, orang yang tidak sama, seperti Injil Markus, Injil Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Tetapi mereka semua menuliskan tentang Kristus yang telah bangkit dari kematian. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh menjadi kekuatan yang besar, menjadi satu berita yang menggugah, memberi semangat yang baru bagi para murid-murid Tuhan. Saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat itu sungguh tidak terbantahkan. Jadi tidak hanya Kristus dicatat di dalam keempat Injil, tetapi kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi narasi, menjadi cerita, menjadi pemberitaan. Dan di dalam sejarah gereja mula-mula mencatat bagaimana Simon Petrus misalnya, di awal dia pada saat dia mencari pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, salah satu syarat dia akan diangkat menjadi rasul adalah mengetahui semua apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mulai dibaptiskan sampai dibangkitkan. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus menjadi topik yang utama, menjadi berita yang terpenting. Kita juga melihat karena firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Roma, ditulis oleh penulis Rasul Paulus. Paulus kita tahu dia seorang ahli Taurat, dia seorang Farisi yang begitu kuat sekali pemahaman, dan dia sangat kritis, pikirannya begitu jernih. Dia di bawah guru Gamaliel. Pada saat di mana berita tentang Kristus yang telah bangkit didengar oleh dia begitu benci. Oleh karena apa? Oleh karena keyakinan orang Yahudi pada umumnya, sebagaimana juga Rasul Paulus sebagai orang Farisi, memang percaya pada kebangkitan, tapi kebangkitan nanti pada akhirnya, pada saat Tuhan Sang Mesias itu datang yang kedua kali, dia menghakimi, dan sebelumnya manusia dibangkitkan. Saudara, tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang mengganggu pikiran Rasul Paulus, karena kekristenan mengajarkan bukan kebangkitan nanti pada akhir zaman, pada saat zaman berakhir, tapi kebangkitan pada abad yang pertama atas dasar Kristus yang telah bangkit itu. Sehingga Paulus dia datang kepada pimpinan Sanhedrin di Yerusalem untuk mendapat perintah mandat membunuh, menganiaya orang-orang Kristen. Saudara bisa bayangkan bagaimana pribadi yang begitu benci akhirnya diubahkan hatinya sedemikian rupa. Saudara, ini tentu tidak mungkin bahwa Paulus yang punya pikiran yang begitu jernih, yang rasionalitasnya begitu tinggi,
kalau hanya sekedar emosi atau sekedar mimpi yang tidak dianalisis secara mendalam tentang kebangkitan Kristus. Apalagi Paulus, dia berubah keyakinannya dan itu mempengaruhi di dalam hidupnya. Dia menjadi anak Tuhan, dia menjadi pengikut Kristus. Saudara, ini satu bukti. Tentu Paulus melihat dengan nyata bahwa apa yang diragukannya tidak terbukti. Sehingga dengan demikian Paulus pun tidak hanya dia mempercayai akan kebangkitan, tetapi kebangkitan itu menjadi satu topik yang sama sebagaimana para rasul yang lain memberitahukannya. Jadi semangatnya sama. Para rasul murid Tuhan Yesus secara langsung dan juga rasul Paulus memiliki semangat yang sama karena mereka melihat fakta yang tidak berbeda. Oleh karena itu tidak mengherankan jikalau khotbahnya Rasul Paulus itu, saudara, Paulus khotbah di Antioquia, di Pisidia, di Antena, bahkan juga di hadapan imam besar, di hadapan gubernur Felix, Festus Agrippa, dia dengan jelas menyatakan dan memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa hebat, tetapi Paulus tetap semangat. Oleh karena apa? Kuasa kebangkitan Kristus itu yang telah menghidupkan dan mengubah akan kehidupan Rasul Paulus. Saudara, kalau saudara juga melihat bagaimana sungguh kepribadian murid-murid Tuhan ini saat sebelum Tuhan Yesus dibaptiskan, saudara, Simon Petrus, saya kasih contoh, adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Dia mengaku bahwa dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan saudara tahu bagaimana pada saat Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid yang lain itu melarikan diri, ketakutan. Bahkan pada saat Tuhan Yesus mati, dikuburkan, mereka terasa tertekan jiwanya. Karena harapan mereka terhadap Kristus, ternyata mereka menganggap sia-sia. Saudara bisa bayangkan jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saat dimana mereka juga kecewa, mereka frustasi, mereka tertekan jiwanya. Tentu akibatnya apa? Akibatnya kekristenan beritanya hingga tidak sampai seperti saat ini. Saudara, justru kalau kita pelajari di dalam Alkitab, baik imam dari golongan Saduki maupun dari golongan Farisi yang mempercayai kebangkitan maupun yang menolak kebangkitan, mereka kompak. Mereka menghadap ke wali negeri, meminta kubur Yesus untuk dijaga oleh tentara, dan kubur Yesus harus ditutup dengan batu yang besar. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, jangan sampai penyesat ini, yang sebelum dia disalibkan dia katakan bahwa dia akan bangkit, dia akan bangkit, dia akan bangkit, itu nanti akan menyesatkan. Siapa tahu muridnya mencuri mayatnya dan mengatakan Yesus telah bangkit. Dan itu dilakukan. Aneh, saudara. Mengapa saya katakan aneh? Justru mereka yang ingat tentang berita kebangkitan, oleh karena itu mereka berjaga-jaga, minta untuk kubur dijaga dan tentara juga menjaganya untuk itu. Sebaliknya, murid-murid Tuhan Yesus justru mereka depresi, mereka tertekan, mereka kumpul satu tempat karena mereka ketakutan kalau ketahuan di mana mereka berkumpul, sambil menunggu, tidak tahu apa yang ditunggu. Tetapi sungguh luar biasa. Pada saat Maria dia datang ke kubur pagi-pagi dan tidak mendapati Kristus yang ada di sana. Maksud tujuan untuk dia meminyaki tubuh mayat Kristus. Karena dia tidak menjumpai dan seorang malaikat katakan Yesus telah bangkit, mereka lari menjumpai Petrus dan teman-temannya.
bagaimana reaksi awal para rasul ini. Mereka begitu mendengar, mereka cepat-cepat ke kubur Yesus. Tapi tujuannya satu, cuma apa? Ingin segera mengambil mayat Yesus. Jangan-jangan ada orang lain yang mencurinya. Jadi kabar berita kebangkitan itu ternyata hilang, tidak berbekas. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak diingat sama sekali oleh mereka. Karena memang kebangkitan Tuhan itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Memang ada orang yang mati dibangkitkan dalam perjanjian lama, bahkan juga di dalam perjanjian baru. Tetapi yang bangkit dengan kuasa sendiri itu tidak ada kecuali Yesus Kristus. Saudara, ini berita yang sungguh mengagumkan. Kristus telah bangkit dan Kristus menjumpai para murid-muridnya, dan karena itu mereka itu berubah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang menjadi pokok pemberitaan Injil mereka. Mereka meyakini bahwa karya keselamatan itu sungguh, mahkota kehidupan itu sungguh telah Tuhan sediakan. Mereka dengan penuh semangat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka menjadi pribadi yang diupakan kemanapun mereka pergi. Petrus pun bukan lagi menjadi pribadi yang pemalu, tapi dia menjadi pemberani kembali. Jiwa-jiwa mereka yang letih lesu berbeban berat itu dipulihkan kembali dengan penuh semangat yang baru oleh karena kebangkitan Kristus. Saudara, ini anugerah Tuhan yang sungguh besar, yang luar biasa. Bahkan mereka rela hati memberitakan kabar kesukaan, berita Injil itu dengan menanggung penganiayaan, menanggung penderitaan, bahkan menjadi martir. Kita juga melihat tidak hanya para rasul, anak-anak Tuhan, para penginjil-penginjil saat ini pun mereka pun rela hati untuk mati demi pemberitaan Injil Kristus. Saudara, oleh karena apa? Oleh karena kubur itu tidak gelap lagi. Mahkota kehidupan itu telah Tuhan sediakan. Bahkan ada di luar pergulatan dan pergumulan mereka mahkota kehidupan berkat kebangkitan Kristus. Itulah yang membuat penderitaan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Mengikut Kristus, jaminan Kristus yang telah mati dan bangkit itu menjadi kekuatan yang baru dan yang mengubah satu kehidupan yang kembali memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, ini memiliki makna yang begitu dalam. Saudaraku, kita mengucap syukur. Karena apa? Karena kebangkitan ini memiliki makna pengajaran yang begitu dalam. Mari kita melihat sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu menjadi jaminan dalam satu kepastian kehidupan yang kekal. Sekaligus ini juga menjadi satu kepastian bahwa nanti di akhir zaman memang ada kebangkitan, tetapi sekaligus juga ada penghakiman. Tapi bagi mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus tidak lagi dihakimi. Saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-31, di sana bunyi firman Tuhan katakan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan adanya kepastian kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa nanti akan ada kebangkitan. Saudara, saya ulangi sekali lagi karena ini penting, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus yang percaya kepada Dia, kita tidak lagi dihakimi. Karena itu kita harus dengan penuh sukacita menyambut akan hal ini. Seharusnya hal ini tentu akan mendorong
dan menjadi satu tonggak dalam perubahan kehidupan kita, menjadi motivasi yang baru, rasa syukur yang harus kita ungkapkan di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang memperkenankan melalui semangat kebangkitan, sehingga hidup kita sungguh hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita mengucap syukur akan hal ini. Sebagaimana tadi saya kemukakan bahwa kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mengubah kehidupan kita, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang sesungguhnya menjadi kekuatan juga bagi para murid-murid Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga ayat yang ke-26, dikatakan di sana, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, ini adalah anugerah karya keselamatan, pemberitaan yang melalui pemberitaan firman yang begitu luar biasa. Saudara, Kristus telah membawa hidup dalam keabadian kita. Ini menjadi satu doktrin betapa pentingnya tentang pengajaran kebangkitan bagi iman Kristen. Karena memang kebangkitan yang memberikan jaminan bahwa Kristus telah mengampuni, sehingga pada akhir zaman kita tidak dihakimi lagi. Tetapi kebangkitan adalah satu anugerah di mana Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kepada kita kuasa yang membebaskan kita dari pengaruh kuasa kegelapan, kuasa dosa yang ada di dunia ini, sehingga hidup kita bukan kita tapi Kristus yang menghidupi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kasih karunia demi kasih karunia Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini sungguh hal yang begitu dalam. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan nanti setelah akhir khotbah ini, ada satu puisi dari penyair ternama dunia yang mengungkapkan bagaimana hati Tuhan mencari jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga ini akan menolong kita mengerti betapa besarnya keagungan Tuhan melalui karya kebangkitannya itu. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, berita kebangkitan ini sekali lagi adalah anugerah Allah yang begitu hebat, yang begitu dalam, yang begitu luar biasa, yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita akan mendapatkan satu kehidupan yang baru. Maka di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan kamu lagi menjadi hamba dosa. Saudara, Rasul Paulus di dalam makna yang sama dia juga menulis surat kepada jemaat Tuhan di Kolose pasal 3 ayat yang 1. Dia mengungkapkan kebenaran yang sama kepada jemaat Tuhan di Kolose. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, ini adalah anugerah Allah yang begitu besar. Janganlah kita menyerahkan hidup kita di dalam hal-hal kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, karena Kristus telah bangkit. Hidup kita harus diperbaharui. Hidup kita bukan lagi berfokus pada keinginan kemanusiaan diri kita. Kita harus berubah dalam suasana seperti ini. Bapak Ibu, banyak orang ketakutan, tetapi janganlah kita ketakutan, karena kita telah mendapatkan satu jaminan. Dunia sangat ketakutan. Dunia terhimpit dalam satu suasana yang begitu mencekam.
Tetapi kita yang percaya di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan itu begitu besar, kemurahannya begitu agung, mulia, dan begitu mendalam yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudaraku, Kristus yang telah bangkit itu Kristus yang juga rindu masuk di dalam hati kita. Roh Kudus terus memperbaharui pemahaman pengertian kita akan karya Kristus, terus dibukakan sehingga kita berjalan dengan hikmat Tuhan. Kita dibungkus dengan kuasa kebangkitan sehingga roh-roh dunia ini tidak sanggup menghadapi kita, karena roh yang ada di dalam hati kita adalah roh Kristus. Tuhan Yesus memberkati, meneguhkan kita. Selamat hari Paskah, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut. Dan jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah bangkit, mengatasi maut dan kematian. Itu menjadi jaminan bagi Bapak Ibu, saudara dan juga saya. Haleluya. Amin. Dia akhirnya mencari. Setelah ketinggian terakhir dan paling tajam, sebelum arwah menghilang, ketika sampai pada suatu tempat, terasa menjepit dan berkata, "Selamat jalan jiwaku." Kita kehilangan diri kita dalam terang. Ya, itu ketika makam sudah dekat. Ketika orang-orang yang kita kasihi tiba-tiba diambil dari lingkungan kehidupan kita oleh kematian, kita belajar betapa berharganya makna untuk dibangkitkan melalui kebangkitan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yeshua HaMashiach. Kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah berfirman pada pagi hari ini melalui hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan melalui firman-Mu, melalui kebangkitan-Mu ya Bapa, hidup kami ini lebih hari lebih heran di hadapan Engkau ya Bapa, lebih dikuatkan ya Bapa, lebih mempunyai pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa syafat untuk seluruh jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, karena Engkau mau tolong ya Tuhan, Engkau jaga kesehatan mereka ya Bapa. Engkau mau lindungi ya Bapa dari penyakit corona ya Tuhan. Engkau campur tangan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, baik perekonomian para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biar Engkau senantiasa ya Bapa mencukupkan Tuhan, baik berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Juga yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus. Tuhan, karena Engkau mau campur tangan, Engkau jamah ya Bapa, sehingga Tuhan jemaat-Mu boleh sembuh ya Bapa, dan boleh beraktivitas kembali. Bapa, saat ini kami menyerahkan Tuhan Yesus, bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang menghadapi wabah penyakit corona. Bapa, biar Engkau senantiasa campur tangan Tuhan, biar kuasa-Mu sendiri ya bekerja atas Tuhan Indonesia ya Bapa. Tangan kuasa-Mu senantiasa Tuhan campur tangan, menolong setiap orang Indonesia ya Bapa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan Tuhan para pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo bersama menterinya Tuhan Yesus. Karena Engkau berikan hikmat-Mu yang terbaik untuk memberikan jalan keluar bagi Tuhan wabah penyakit ini ya Tuhan. Biar kuasa-Mu sendiri bekerja bagi para pimpinan di Indonesia ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu semua, buat warga Indonesia yang sedang sakit ya Bapak, yang sakit corona. Tuhan Yesus, Kau mau jamah, Kau mau sembuhkan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Terima kasih. Kami mampu jika bersamamu. Ajar
amin, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita secara khusus. Kita akan memasuki undangan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menghampiri kemuliaan Tuhan. Dan kita masuk di dalam hadirat Allah dengan hati penuh ucapan syukur. Oleh karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Untuk itu kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena Engkau telah mati menebus dosa kami, bahkan Engkau telah bangkit memberikan pengharapan yang baru. Engkau menyelamatkan kami dan hidup kami diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi, sebelum kami memakannya, Tuhan menyucikan hidup kami dan melayakkannya, supaya sakramen perjamuan kudus, roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum, sungguh diberkati dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Saudara, sebelum engkau memakannya, firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah di dalam iman. Saudara, kita mengucap syukur oleh karena kita telah menjadi bagian daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak lagi sendiri, tetapi Kristus bersama dengan kita. Tuhan Yesus menyertai Sang Immanuel Agung. Kemanapun kita pergi akan dituntutnya, dan kita akan diarahkannya untuk menjadi anak-anak kesukaan hati Tuhan. Oleh karena itu, jadilah hidupmu menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dengan segala hal yang engkau hadapi, percayalah Tuhan Yesus menyertai engkau, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi di dalam kehidupan kita. Angkatlah cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi, dan sebelum engkau meminumnya, firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minumlah di dalam iman.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Engkau berkati kami dan Engkau pakai hidup kami. Perbarui hidup kami. Hidup yang sungguh dilandasi oleh kuasa kebangkitan Engkau. Karena kami bukan lagi pribadi yang tidak memiliki masa depan, tetapi nama kami telah Engkau catat di dalam buku kehidupan. Kami bersyukur Bapa, dan biarlah ucapan syukur ini mewarnai di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh hidup yang telah diperbaharui, dan kami menjadi bagian dalam mengerjakan segala agenda Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa, perlindungan, kekuatan dan penghiburan yang datang dari Roh Kudus memberkati menyertai engkau, bahwa kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, dan di dalam nama segala nama kita berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, haleluya, amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.